Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal PAS, penilaian akhir semester ganjil untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 11 SMA. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Langsung saja kita bahas pembahasan soal PAS, penilaian akhir semester ganjil untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 11 SMA. Materi matematika wajib kelas SMA ini terdiri atas program linear dan matriks. Oke adik-adik, kita lihat soal nomor 1 ini adalah soal program linear. Pertanyaannya adalah daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear yang mana? Apakah A sampai E? Kita lihat adik-adik. Ini cara gampangnya adik-adik, lihat nih garis pertama. Ya, garis pertama ini ya, yang sama ini yang berada di sumbu Y itu kita buat jadi koefisien X sehingga di sini 8X tambah ini yang ini kan 8 ya, 8X ya. Kalau yang ini kan 8/3 ya adik-adik. Yang ini 3 kita besarkan tulisannya ya. Oke, jadi ini yang berada di sumbu Y ini 8X. Di sumbu X ini menjadi koefisien dari Y ya. Jadi di sini 8/3Y. Oke, kemudian adik-adik kalikan 8 dengan 8/3 ini ya. 8 kali 8/3 sama dengan 64/3. Jadi di sini 64/3. Adik-adik lihat arsirannya. Ini kan garisnya nih. Ya, garisnya arsirannya ke atas ya. Kalau ke atas berarti lebih besar sama dengan ya. Oke adik-adik. Ini 3 ini ya, pecahan, supaya pecahannya hilang kita kali 3 ya. 8 kali 3 hasilnya adalah 24X. Ditambah 3 bagi 3 habis tinggal 8Y. Lebih besar sama dengan 3 bagi 3 habis tinggal 64. Ini kita sederhanakan adik-adik. Ini bisa sama-sama kita bagi 8. 24 bagi 8 jadi 3. Jadi 3X tambah 8 bagi 8 1. Ini lebih besar dari 64 bagi 8 8. Jadi 3X tambah Y lebih besar sama dengan 8. Itu persamaan yang pertama. Oke adik-adik, kita lihat yang kedua. Ini garisnya ya, garis yang kedua ini ya. Oke, ini garis kedua yang berada di sumbu Y ini sebagai X adik-adik ya. Kita lihat sehingga ini 3X ditambah ini 6Y ya. Kalikan 3 kali 6 sama dengan 18 ya. Ini adik-adik lihat arsirannya. Arsirannya berada di bawah garis 2 ini ya. Jadi karena di bawah lebih kecil sama dengan, ini trik cepatnya ya adik-adik. Ini sama-sama bisa kita bagi 3 sehingga ini 3 bagi 3 1X, 6 bagi 3 jadi 2Y, lebih kecil sama dengan 18 bagi 3 6. Ya, ini persamaan yang keduanya. Ini tadi yang pertama. Oke, kemudian yang ketiga dan keempat yaitu ini sudah pasti X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0 karena dia berada di kuadran pertama ya adik-adik, yaitu di mana X lebih besar 0 atau positif dan Y juga positif. Oke adik-adik, berarti jawabannya adalah, berarti ini yang duluan ya, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6. Berarti A, B, C, D benar untuk yang persamaan pertama ya. Pertidaksamaan yang kedua 3X tambah Y lebih besar sama dengan 8. Ini dengan ini antara 3 ya. Yang ketiga X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Ini X lebih besar 0. Semua ini ya. Berarti yang Y lebih besar 0 hanya ini. Ini kan salah. Y lebih kecil sama dengan 0. Jawabannya B. Kita lihat soal yang kedua, yaitu diketahui matriks A dan B. Pertanyaan soal adalah berapakah nilai A dikurang 2B? Oke adik-adik, ini adalah penjumlahan dan pengurangan matrik dan perkalian matrik dengan bilangan. Oke adik-adik, tulis di sini A kurang 2B. Oke, masukkan matriks A-nya ya adik-adik. Ini matriks A-nya kan 2 1 0 min 1 dikurang 2 kali matriks B, berarti 2 kali matriks B. Matriks B-nya kan min 1 1 0 2.
Oke adik-adik, ini adik-adik tulis di bawah yang matriks A-nya tetap 2, 1, 0, min 1. Kemudian dikurang dengan 2-nya adik-adik kali ke dalam. 2-nya saja yang adik-adik ya. Negatif kurang ini jangan dikalikan. Jadi 2 kali negatif 1, negatif 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 0, 0. 2 kali 2, 4. Oke, baru kita selesaikan ya adik-adik. Ini dikurang ya. Jadi ini 2 dikurang negatif 2 ya. Ini dikurang dengan yang ini ya, yang letaknya sama posisinya di sini dengan sini. Ya, 2 dikurang negatif 2, ini kurang ketemu negatif jadi tambah ya Adik-adik. Jadi 2 tambah 2 hasilnya 4 ya. Berarti 2 kurang negatif 2 4. Ini 1 kurang 2. 1 kurang 2 negatif 1. 1 negatif 1 positif kita kurangkan saja adik-adik. 2 kurang 1 1 tandanya negatif karena lebih besar yang negatif ya. Oke adik-adik, selanjutnya adalah 0 dikurang 0 ya. 0 kurang 0 hasilnya 0. Kemudian negatif 1 dikurang 4. Negatif 1 kurang 4 hasilnya adalah kalau kedua-duanya negatif bilangannya ditambah. 1 tambah 4 5. Tandanya lihat angka terbesar tandanya negatif. Jadi negatif 5. Jadi jawabannya 4 negatif 1 0 negatif 5. Jadi jawabannya B. Jadi kita lanjut soal yang ketiga. Daerah yang merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 4. Dan seterusnya ini daerah yang mana? Apakah nomor 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kita lihat adik-adik ya. Kita cari dulu ya. 2x tambah 3y. Ini pertidaksamaan yang pertama ya. Kita buat seperti ini ya, kotak ya. Oke, ini x, ini y. Jika x-nya 0 ya, berarti kita tutup 0. 2 kali 0 kan 0, kita tutup. Jadi y-nya adalah 12 bagi 3 dapat 4. Ya, jika y-nya yang 0 kita tutup y. 12 bagi 2 dapat 6. Y-nya 0, x-nya 6 ya. 12 bagi 2 ya. Oke, sehingga titik potongnya adalah 0,4 dengan 6,0 ya. Ini garisnya ya, garis yang pertama. 0,4 6,0. Oke adik-adik, arsirannya adik-adik uji titik 0,0 ini. Ya, ini kan 0,0. Uji di setiap x dan y ini. Jadi di sini 2 kali x 2 kali 0 karena kita ngujinya titik 0,0, x-nya 0, y-nya 0. 3 kali x 3 kali 0 kita bandingkan dengan 12 ya. 0 tambah 0 dengan 12 apakah benar lebih kecil sama dengan 12 ya. 0 benar lebih kecil dari 12, berarti arsirannya menuju ke titik 0, berarti menuju ke sini adik-adik ya, menuju ke titik 0. Oke. Ya, kemudian yang kedua, pertidaksamaan yang ini 4x tambah y lebih besar sama dengan 0. Kita buat titik x dan y-nya adik-adik. Ya, adik-adik masukkan x-nya dulu 0 ya. Ketika x-nya 0 ini ditutup maka y-nya adalah 10. Ya, ketika y-nya 0 ini ditutup ya, ini 0 berarti 10 bagi 4. 10 bagi 4 itu 2,5 ya. Oke, jadi atau 5 per 2 ya adik-adik. Jadi 0,10 dan 2,5 per 2,0. Ini garisnya ya. Ini garisnya. Kita uji ke titik ini adik-adik 0,0. Berarti di sini kan 4x tambah y apakah lebih besar 10 ya. Kita masukkan 0. Jadi 4 kali 0 tambah 0 lebih besar 10 kah ya. 0 tambah 0 ternyata 0 bukan lebih besar 10 ya. 0 besar 10 ini salah. Salah berarti arsirannya tak boleh menuju ke sini ya, tak boleh menuju ke 0,0 ya. Berarti harus kita lawankan adik-adik. Ini kita lawankan ya. Ini yang warna merah yang kedua ya. Oke. Kita lawankan ke sini. Oke, kemudian x lebih besar 0 itu ke kanan ya, ke kanan. Ya, y lebih besar 0 ke atas ya. Oke, jadi yang semuanya kena arsir adalah ini ya adik-adik ya. Inilah yang kena arsir. Ini adalah nomor 3. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Oke adik-adik, kembali kita ke soal matrik ya. Soal yang nomor 4 ini yaitu
matriks A kali B dikurang C itu hasilnya yang mana ya? Oke, kita lihat A kali B kurang C. Oke adik-adik, A kali B matriks ini kita kalikan ya adik-adik. Oke adik-adik, kita kalikan di sini A kali B. Masukkan matriks A 2 1 3 2, kita kalikan dengan matriks B. Jadi kalau tidak ada tanda seperti ini kali ya dari A kali B 4 3 2 3. Perkalian matriks yaitu baris kali kolom ya adik-adik. Oke, baris pertama kita kali kolom pertama, ini 2 kali 4 8 ditambah 1 kali 2 2. Oke, kemudian baris pertama ini kita kali kolom kedua. Letaknya di sini ya. 2 kali 3 6 ditambah 1 kali 3 3. Kemudian baris kedua kali kolom pertama. Letaknya di sini ya. 3 kali 4 12. 2 kali 2 4. Kemudian baris kedua kita kali kolom kedua. 3 kali 3 9 ditambah 2 kali 3 6. Oke, kita selesaikan adik-adik ya. 8 tambah 2 10. Ini 9. 6 tambah 3. Ini 16. Ini 15. Oke adik-adik. Jadi matriks A kali B nya adalah 10 9 16 15. Kita letakkan di sini ya. 10 9 16 15. Kita kurangi dengan matriks C ya, matriks C nya. Oke, ini matriks C ya adik-adik. Nah, ini kan B, ini A B C. Matriks C nya 5 1 4 2. Kita kurangi. Oke, sehingga 10 kurang 5 5. 9 kurang 1 8. 16 kurang 4 12. 15 kurang 2 13. Jadi jawabannya adalah matriks A kali B kurang C adalah 5 8 12 13. Jawabannya D. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kelima. Seorang peternak ikan hias memiliki 20 kolam melihara ikan koi dan ikan koki. Oke adik-adik, setiap kolam dapat menampung ikan koki saja sebanyak 24 ekor atau ikan koi saja 36 ekor. Jumlah ikan yang direncanakan akan dipelihara tidak lebih dari 600 ekor. Jika banyak kolam berisi ikan koki adalah X, berarti sebagai X adalah banyak kolam berisi ikan koki adik-adik. Banyak kolam berisi ikan koki ini sebagai X adik-adik. Kita letakkan di sebelah sini. Sedangkan Y di sebelahnya ya. Y di sebelahnya adalah banyak kolam berisi ikan koi. Banyak kolam berisi ikan koi ya. Oke. Sekarang jika peternak ikan hias memiliki 20 kolam, berarti kapasitasnya 20 kolam. Ini kapasitas ya, kapasitasnya 20 kolam ya. Oke. Kemudian menampung ikan koki sebanyak 24 ekor. Ikan koi saja 36 ekor ya. Ikan koki 24 ekor, ikan koi 36. Ikan tidak lebih, berarti kapasitasnya 600 ekor. Di sini 600 ya adik-adik. Oke, di sini 600. Jadi pertidaksamaan yang dibuat yaitu ini paling banyak kolamnya 20. Berarti kolam yang berisi ikan koki dan ikan koi itu paling banyak 20. Jadi pertidaksamaannya yaitu X tambah Y ya. Ikan koki, kolam berisi ikan koki kan X, kolam berisi ikan koi kan Y. Jadi X tambah Y itu tidak boleh lebih dari 20. Berarti lebih kecil sama dengan 20 karena banyak kolamnya cuma 20 ya. Oke, banyak ikannya untuk ikan koki itu 24. Jadi 24 X ditambah 36Y tak boleh lebih dari 600 karena banyak ikannya paling banyak 600 ya. X dan Y sudah pasti lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 ya, karena ini tak mungkin ikannya bernilai negatif ya, paling tidak dia tidak ada di dalam kolam tersebut ya, atau 0.
Oke, ini sudah dapat 3 buah adik-adik ya. Yang ini saja kita sederhanakan. 24 dengan 36 ini sama-sama bisa bagi 6 ya. Jadi ini kita bagi 6. 24 bagi 6 menjadi, ini kita sambung di sini adik-adik. 24 bagi 6 itu 4. 4x ditambah 36 bagi 6 6. 6y lebih kecil sama dengan 600 bagi 6 100 ya. Ini masih bisa kita sederhanakan bagi 2. Sehingga ini jadi 2x tambah 3y. 6 bagi 2 kan 3. Lebih kecil sama dengan 50. Jadi jawabannya yang pertama x tambah y lebih kecil sama dengan 20. Kemungkinan ini ya. 3 ini. 2x tambah 3y lebih kecil 50. Yang benar ini C. Oke, jawabannya C. Jadi 2x tambah 3y lebih kecil 50. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Kembali ke soal matriks ya. Jadi ketahui seperti ini ya bentuk matriksnya. Kita disuruh mencari nilai X. Oke adik-adik. Ini kesamaan matriks karena ini ada sama dengan. Jadi matriks kiri dan kanan itu dikatakan sama apabila elemen-elemennya sama. Jadi adik-adik selesaikan ini. Kita tulis dulu seperti ini. X min 2. Di sini min 4Y. Oke. Kemudian ini 2 kita kalikan ke dalam ini ya. 2 kali min 1 min 2 ini 6 ya. 2-nya kita kali. Ini 8 ini 2x. Oke. Ini tetap Y 4 4 10 ya. Ini kita jumlahkan dulu adik-adik biar matriksnya kiri kanan sama ya. Ya, kalau udah sama baru bisa kita sejajarkan elemen-elemennya ya. Ini tetap. Ini kita selesaikan adik-adik. X kurang 2. Min 2 tambah 6. Min 2 ditambah 6. 4. Ya. Min 4 ditambah 8. 4 juga. Ya. Y ditambah 2X. 2X tambah Y. Oke adik-adik. Oke, jadi ini sudah sama. Ya, kan matriksnya pasti sama ini. Berarti nilai X kurang 2 sama dengan Y. Nilai 2X tambah Y sama dengan 10. Ini kita selesaikan adik-adik ya. Ini X kurang 2 ya. X kurang 2 sama dengan Y. Ya. Kalau kita pindahkan Y-nya ke sini. X kurang Y sama dengan 2. Ini persamaan yang pertama. Untuk yang ini 2X tambah Y sama dengan 10. Maka kita eliminasikan 2 ini adik-adik ya. Oke, ini gampangnya kita eliminasi, hilangkan Y. Karena ini Y-nya sudah sama-sama 1 dengan min 1 ya. Ini kita tulis dulu di atas 2X tambah Y sama dengan 10. Ini X kurang Y sama dengan 2. Ini kalau satu positif satu negatif, cara menghilangnya ditambah. Ini habis. 2X tambah 1X 3X. Ya, 10 tambah 2, 12 ya. Sehingga X sama dengan 12 bagi 3. Nilai X-nya 4. Jawabannya B. Jadi kita lanjut ke soal nomor 7. Nilai maksimum dari ya. Oke, kita diminta mencari nilai maksimum. Di sini sudah ada 2 titik adik-adik. Jadi kita sudah ada 2 titik pojok yang tidak ada titik ini. Misalkan kita kasih nama ini titik A, yaitu ini titik yang bernilai 2 di sini ya. Y-nya ini 3. Ini titik B, ini titik C. Maka titik A itu koordinatnya adalah 0,2 karena di posisi Y. Titik B belum diketahui koordinatnya. Titik C 0,3. Oke. Titik B ini kita cari ya koordinatnya. Oke adik-adik, untuk mencari titik B kita harus mengeliminasi ya 2 garis ini ya. Garis pertama yaitu ini 3 disumbu Y ini jadi X ya. 3X tambah ini yang X jadi Y 2Y. Itu kita sama dengan kan hasil kalinya 3 kali 2 6 ya. Kemudian yang ini 2X tambah di sini 4 ya. 4Y kita sama dengan kan 8 hasil kalinya. Oke, kita eliminasi adik-adik ya. Kita hilangkan salah satu dulu ya. Kita hilangkan Y saja dulu, berarti ini dikali 2. Ini kali 1 saja supaya ini 2 kali 2 jadi 4. Ini 4 kali 1 jadi 4. Ini kita kali 2 semua jadi 6X tambah 4Y sama dengan 12. 6 kali 2 ya. Ini kali 2 kali 2 kali 2.
Yang bawahnya kita kali 1 semua, jadi 2X tambah 4Y sama dengan 8. Kita eliminasi, hilangkan Y, kita kurang. Ya, karena ini sama-sama positif ya 4Y, jadi dikurang habis. 6 kurang 2, 8. 6 kurang 2, 4 ya. 4X sama dengan 12 kurang 8, 4 juga ya adik-adik. Jadi sehingga X sama dengan 4 bagi 4 sama dengan 1. Jadi titik X-nya 1 nih. Ya. Untuk mencari titik Y, kita substitusi ke salah satu persamaan. Misal persamaan 1 ya. Oke, kita substitusikan 3X tambah 2Y sama dengan 6. Masukkan X-nya 1. 3 kali 1 tambah 2Y sama dengan 6. 3 di sini 2Y sama dengan 6. Sehingga 2Y sama dengan 6 dikurang 3. Ini pindah ruas ya. Jadi 2Y sama dengan 3. Sehingga Y 3 bagi 2 ya 1,5. Ya oke. Jadi Y-nya 1,5. X-nya 1 ya. Jadi titik ini 1,1,5 ya. Jadi 1 X-nya Y-nya 1,5 atau 3/2. Untuk mencari nilai maksimumnya ya kita masukkan titik-titik ini ke persamaan ini ya adik-adik. Oke, kita masukkan titik A terlebih dahulu ya adik-adik, titik A ya ke 5X tambah 4Y, karena pertanyaannya adalah nilai maksimum dari 5X tambah 4Y. Kita masukkan X-nya itu 0, berarti 5 kali 0 ditambah 4 kali Y-nya 2, sehingga 5 kali 0 kan 0 tambah 8, jadi nilainya 8 untuk titik A ya. Titik B ya, titik B itu 1,3/2 ya atau 1,5. Oke, X-nya 1, 5 kali 1 tambah Y-nya 3/2, berarti 4 kali 3/2. Kita coret 4 dengan 2 ini jadi 2 ya. Oke, sehingga 5 kali 1 5, 2 kali 3 6, jadi hasilnya 11 ya. Oke, kita cari titik C adik-adik ya, titik C ya. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 3 ya, berarti 5 kali 0 ya. Y-nya 3, 4 kali 3 ya. Ini 5 kali 0 0, 4 kali 3 12. Jadi hasilnya 12 ya. Oke adik-adik, jadi nilai maksimum yaitu 12. Jawabannya C. Jadi kita lanjut soal yang ke-8, itu mencari inverse dari matriks 8 4 6 2. Oke Adik, jika ada matriks A itu adalah A B C D, maka A inverse itu adalah 1 per determinannya. Determinannya yaitu A kali D dikurang B kali C dikali dengan, ini tukarkan A dengan D, jadi D di bawah naik ke atas, A turun ke bawah, min B ya, B positif B jadi negatif B, positif C jadi negatif C. Oke, kita cari adik-adik. Jadi 1 per A nya kan bernilai 8 ini ya, 8 kali 2 ya, 8 kali 2 dikurang 6 kali 4. Oke, kemudian kita masukkan D, kita tukar ya, 2 di sini 8 di sini, B ini jadi min 4 ya, yang ini jadi min 6 ya, dinegatifkan. Kalau negatif jadi positif, positif jadi negatif. Oke, 1 per 8 kali 2 16 ya adik-adik, 8 kali 2 16, kemudian 6 kali 4 24. Ini 2 min 4 min 6 8. Oke adik-adik, 1 per 16 kurang 24 ya, 16 kita kurangkan 24, hasilnya adalah negatif 8 ya adik-adik ya, karena negatifnya lebih besar ya, jadi negatif 8. Oke, kemudian ini kalikan 2 min 4 min 6 8. Oke, ini min 1/8-nya kita kalikan ke dalam sehingga menjadi 2 kali 1 bagi 8, jadi 2 per min 8. Ini min 4 per min 8, yang ini min 6 per min 8.
Yang ini 8 per min 8. Oke, kita selesaikan ya adik-adik. Sehingga A impulsnya adalah, ini sama-sama kita bagi 2, jadi min 1 per 4. Ini sama-sama bagi 4, min bagi min jadi plus ya. 4 jadi 1 per 2. Ini sama-sama kita bagi 2, min bagi min plus jadi 3 per 2. Sama-sama bagi 2, 3 per 4 ya adik-adik. 3 per 4. Ini sama-sama bagi 8 ya. Jadi 8 bagi 8, 1. Jadi ini min 1. Jadi jawabannya min 1/4 setengah 3 per 4 dengan min 1. Jawabannya D. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-9. Ini adalah soal cerita untuk mencari upah maksimum ya adik-adik. Ini pertanyaannya adalah nilai maksimum ya. Triknya adik-adik harus dapat menentukan X dan Y-nya dulu ya. Oke, adik-adik lihat di bagian ujung ya, di bagian akhir kalimat soal yang ada rupiahnya ya, itu triknya ya. Di sini Rp5.000, ini Rp4.000. Berarti Rp5.000 ini untuk kado jenis A, dan untuk kado jenis B itu Rp4.000. Jadi yang sebagai X-nya adalah kado jenis A ya, kado jenis A sebagai X-nya ya. Dan yang sebagai kado jenis B ini sebagai Y-nya ya. Oke, baru kita buat seperti tabel adik-adik ya, seperti gini untuk menentukan model matematikanya ya. Oke, di sini biasanya kapasitas ya. Oke adik-adik, kita lihat ya. Pada sebuah supermarket, seorang karyawati menyediakan jasa pembungkus kado. Untuk membungkus kado jenis A dibutuhkan 2 lembar kertas pembungkus. Berarti kertas pembungkus terlebih dahulu adik-adik ya. Untuk kertas pembungkus ya, itu untuk kado jenis A 2. Sedangkan 2 meter pita ya. Jadi untuk pita juga 2 meter ya. Sedangkan untuk kado jenis B dibutuhkan 2 kertas pembungkus. Jadi 2 kertas pembungkus di sini. Kemudian 1 meter pita, 1 meter pita. Jadi di sini ada kertas pembungkus, ada pita. Oke, adik-adik. Tersedia kertas pembungkus 50 lembar, berarti di sini kapasitas ya, yaitu kertas pembungkus ya. Kertas pembungkus yang tersedia adalah 50 lembar, sedangkan pita yang tersedia 40 meter. Jadi kapasitasnya 40 meter. Oke, dari sinilah kita buat adik-adik pertidaksamaan linearnya. Oke, adik-adik, ini langsung saja 2x tambah 2y lebih kecil sama dengan 50. Kenapa? Karena maksimal itu 50. Karena kalau lebih dari 50 nanti kertas pembungkusnya tidak cukup. Jadi di sini pertidaksamaan yang pertamanya adalah 2x tambah 2y itu lebih kecil sama dengan 50. Sedangkan pertidaksamaan yang keduanya yang ini 2x tambah 1y lebih kecil sama dengan 40. Karena kalau lebih besar 40 maka pitanya tidak cukup, yang tersedia hanya segini. Oke, pertidaksamaan yang ketiga itu X sudah pasti lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 juga ya. Ini sudah ketetapan karena tidak mungkin X dan Y bernilai negatif. Adik-adik, setelah mendapat pertidaksamaannya tadi ini, kita mencari titik potongnya sehingga kita dapat gambarnya nanti adik-adik ya, gambar daerah penyelesaian. Oke, untuk pertidaksamaan yang pertama kan 2x tambah 2y lebih kecil sama dengan 50. Ya, kita buat kotak seperti ini adik-adik ya, biar cepat hasilnya didapatkan ya. Di sini x, di sini y. Kita ambil x-nya 0, berarti 2 kali 0 0, kita tutup ini ya. Jadi 50 bagi 2 25. Oke. Kemudian kita ambil y-nya 0, kita tutup di sini ya. 2 kali 0 kan 0, sehingga 50 bagi 2. Jadi x-nya juga 25. Jadi titik potongnya adalah 0,25 dan 25,0. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu 2x tambah y lebih kecil sama dengan 40. Ada buat gambar juga ya seperti ini. Ya, sehingga di sini x, di sini y. Adik-adik ambil x-nya 0 terlebih dahulu, maka y-nya 40. Kemudian y-nya 0, x-nya 40 bagi 2, 20. Jadi 0,40 dan 20,0. Oke, untuk yang ketiga dan keempat kita langsung gambarkan saja nanti adik-adik ya. Kita gambarkan ya adik-adik.
daerah penyelesaiannya ya. Oke, ini Y, ini X. Oke, kita plot titiknya 0,25, anggap di sini 0,25. Ya, Y-nya yang 25 ya. Di sini X-nya yang 25. Oke, kita hubungkan garisnya. Oke, ini adalah garis satu kita ya. Oke, kita arsir adik-adik ya. Arsirnya menuju ke 0 kah, kita uji titiknya, titik 0,0. Oke, uji 0,0 ke persamaan ini adik-adik ya. 2X tambah 2Y apakah lebih kecil sama dengan 50? Masukkan 2 kali 0, 0 tambah 2 kali 0, 0 juga. Apakah 0 lebih kecil 50? Ya benar. Kalau benar berarti arsirnya menuju ke titik ini. Tapi adik-adik, untuk lebih gampangnya kita lawankan arsirannya karena biar gambarnya tidak membingungkan ya. Jadi kan ini daerah penyelesaiannya kan 0 lebih kecil 50 benar. Berarti arsiran yang sebenarnya kan menuju ke titik 0,0 ini. Kita lawankan sehingga dia menjauhi titik 0,0. Berarti yang diarsir ini bukan jawaban ya adik-adik ya. Itu triknya. Jadi yang tidak diarsir jawaban. Kenapa? Karena kalau kita arsir ke jawaban itu nanti kalau adik-adik tidak teliti itu bingung menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi kita lawankan saja biar mudah melihat daerah penyelesaiannya. Oke adik-adik, kita lanjutkan titik yang kedua yaitu 0,40 di sini ya, ini 40 ya. Oke, kemudian 20,0 di sini ya, ini 40. Kita hubungkan ya. Ini garis yang kedua. Ya, garis yang kedua kita uji titik 0,0 juga ya. 0,0 ya, 2X tambah Y apakah lebih kecil dari 40? 0 tambah 0 benar ya, 0 lebih kecil 40. Berarti kalau benar berarti dia menuju ke 0 juga seharusnya, tapi kita lawankan biar dia mudah kita lihat. Jadi yang diarsir ini adalah lawannya ya, tidak sebenarnya. Yang sebenarnya menuju ke 0. Jadi yang diarsir bukan daerah penyelesaian ya. Berarti nanti kita dapat yang kosong adalah daerah penyelesaian. Oke adik-adik, kita gambarkan yang ketiga. X lebih besar 0 itu ke kanan harusnya. Kita lawankan jadi ke kiri. Berarti yang ke kiri ini bukan jawaban atau bukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya kan ke kanan. Kita lawankan supaya kita tak bingung melihat arsiran. Oke adik-adik, kemudian Y lebih besar 0 kan ke atas ya, ke atas. Kita lawankan ke bawah ya, sehingga kita dapat lihat daerah penyelesaian adalah daerah yang tidak kita arsir ya, karena kita mengarsirnya kebalikan. Jadi inilah daerah penyelesaiannya, DP-nya. Berarti DP ini punya titik-titik pojok adik-adik ya, punya titik-titik pojok ada 4. Ini, dan ini ya. Oke adik-adik, di sini ya kita buat namanya ya adik-adik. Titik pojoknya kan seperti ini. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Oke adik-adik, ini titik A, B, C, D ya, sesuai ini ya. Berarti ini DP-nya. Oke, titik A itu yaitu di sini yaitu 0,0. Titik B yaitu 20,0. X-nya 20 ya. Titik C belum diketahui karena tidak ada diketahui di sini. Titik D di sini 25 ya Dedek. 25 ya. Ini kan 0,25 ya di sini. 25 dari sini tadi ya. Berarti 0,25. 0,25 ya, ini titik A, titik B, titik C, titik D. Ini disebut titik pojok ya Dedek. Titik pojok ya. Kemudian kita cari nilai maksimumnya ya. Dari keempat titik pojok ini mana nanti yang nilainya maksimum ya. Oke Dedek, kita lihat dari 4 titik ini mana yang maksimum. Kita cari dulu titik C karena titik C belum diketahui. Titik C harus kita cari dengan mengeliminasi persamaan ini, dua buah ini, yaitu 2X tambah 2Y kita sama dengankan saja 50. Kemudian yang di bawahnya 2X tambah Y kita sama dengankan 40. Yang ini adik-adik pertidaksamaan 1 dan 2 kita ubah jadi sama dengan.
Hilangkan X, kita kurangkan 2X kurang 2X habis, 2Y kurang 1Y jadi 1Y, 50 kurang 40 jadi 10, sehingga Y 10 bagi 1 hasilnya 10. Kemudian kita cari nilai X, masukkan ke persamaan, terserah kita persamaan 1 atau 2, kita ambil persamaan 2 adik-adik. 2X tambah Y sama dengan 40, ganti Y-nya di sini, jadi 2X tambah Y-nya 10 sama dengan 40, sehingga 2X sama dengan 40, ini pindah ruas kurang 10, jadi hasilnya 30, sehingga 2X sama dengan 30. Kalau X-nya saja 30 bagi 2, jadi 15 ya. Jadi titik pojoknya 15,10. Inilah titik C. X-nya 15, Y-nya 10. Kita masukkan ke persamaan fungsi tujuan ya, yang di soal. Kita lihat adik-adik, tujuan akhirnya yang mana? Kita lihat. Di sini kan tujuannya adalah setiap kado jenis A itu 5.000, kado jenis B 4.000. Jadi fungsi tujuannya adalah 5.000 X ditambah 4.000 Y. Karena kado jenis A kan tadi X, kado jenis Y itu, kado jenis B itu Y. Oke, kita masukkan ini titiknya, ini 0 kali 5.000 0, 0 kali 4.000 0, 0 tambah 0 0, jadi hasil akhirnya 0. Oke, ini kita lihat adik-adik, 5.000 kali 20 X-nya ditambah 4.000 kali 0. Yang 4.000 kali 0 0 ya adik-adik, jadi 5.000 kali 20, 5 kali 2 10 tambah 0, ini 100.000 ya adik-adik. 100.000 tambah 0, jadi hasil akhirnya 100.000. Oke, kita masukkan yang titik C, 5.000 dikali X-nya 15 ditambah 4.000 dikali Y-nya 10 ya. Oke, 5.000 kali 15, 15 kali 5 25, simpan 75 ya adik-adik, 75.000 ditambah 4.000 kali 10 40.000 ya, 75.000 tambah 40.000 hasilnya adalah 115.000. Oke, jadi 115.000. Kita coba titik D ya, titik D 0,25. 5.000 kali X-nya 0 ditambah 4.000 kali Y-nya 25. 5.000 kali 0 0, 4.000 kali 25, 25 kali 4 100 ya adik-adik, jadi 100.000. Oke, jadi nilai maksimumnya adalah yang terletak pada titik C, yaitu nilainya adalah Rp115.000. Oke adik-adik, jadi jawabannya nilai maksimumnya adalah Rp115.000. Jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut soal nomor 10. Kembali lagi ke soal matriks ya. Jika matriks AX sama dengan B, maka berapakah matriks X? Ini adik-adik materinya adalah persamaan matriks. Oke adik-adik, kita tahu rumusnya adik-adik bahwa jika A kali X sama dengan B, maka matriks X itu adalah A impes kali B. Ya, ini persamaannya adik-adik ya, harus diingat. Tetapi jika XA sama dengan B, maka matriks X itu adalah B kali A impes. Di mana matriks X adalah matriks yang ditanyakan, tidak mesti X namanya, bisa jadi P, bisa jadi Q. Yang jelas matriks yang ditanyakan. Oke adik-adik, jika matriks yang ditanyakan setelah suatu matriks misalnya A gini, AX, maka rumusnya yang ini. Jika matriks yang ditanyakan duluan, maka rumusnya yang bawah ini. Oke, kalau soal kita berarti AX sama dengan B, berarti persamaan yang di atas ya. Oke adik-adik, kita langsung saja, maka matriks X sama dengan A impes kali B. Oke adik-adik, rumus matriks A impes 1 per determinan, yaitu A kali D dikurang B kali C. Oke, kita tukar D ke sini, A ke sini, ini min C, ini min B. Oke, ini rumus A impes ya adik-adik. Kalau matriks A-nya itu adalah A, B, C, D. Jadi A kali D dikurang B kali C itu determinan.
A dengan D tukaran, min B min C dilawankan ini tandanya, tapi posisinya tetap. Kali matrik B kita kan min 8, 7, 26, min 14. Oke, ini matrik A adik-adik ya, karena A impos, berarti matriknya yang ini. Oke, kita masukkan adik-adik 1 per A kali D, A-nya kan ini, A kecil dengan D kecil ya, 2 kali 5 dikurang. B kali C, B dengan C ini min 1 dengan min 3. Min 3 kali min 1. Oke, ini posisinya kita tukar. 2 dengan 5 tukaran, 5 naik sini, 2 turun. Ini dinegatifkan, maka negatif 1 jadi positif 1. Negatif 3 jadi positif 3. Ini tetap min 8, 7, 26, min 14. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Ini kita selesaikan ya adik-adik, 1 per determinannya. Ini 10 dikurang. Min kali min plus ya, 3. Oke, sehingga hasilnya adalah, ya ini tetap ya adik-adik, 5, 1, 3, 2. Ini tetap min 8, 7, 26, min 14. Oke, ini 1 per 7 ya adik-adik. Ini kita kalikan adik-adik, baris kali kolom ya, perkalian matriks ya. Baris pertama kali kolom pertama letaknya di sini, 5 kali min 8 min 40 ditambah 1 kali 26 26. Ini baris kedua kali kolom kedua letaknya di sini, 5 kali 7 35 ditambah 1 kali min 14 min 14. Ini baris kedua kali kolom pertama letaknya di sini, 8 kali 3 minus 24 ditambah 2 kali 2 6, 52 ya adik-adik. Ini baris kedua kolom kedua letaknya di sini, 3 kali 7 21 ditambah 2 kali min 14. Hasilnya adalah min 28. Oke adik-adik, kita lanjut ke sebelah sini. Sehingga X sama dengan 1 per 7 kali min 40 dengan 26, 1 negatif 1 positif, kita kurangkan 40 kurang 26 jadi 14. Tandanya lebih besar yang 40 berarti negatif. Ya 40 dengan 26 kan lebih besar 40, tandanya mengikuti yang 40, negatif 14 ya. Kemudian 35 dengan 14 juga dikurangkan ya, hasilnya adalah 35 dengan 14 hasilnya 21 ya. Oke, 21 karena besar yang positif ya. 35 kurang 14 itu hasilnya 21. Oke, kemudian negatif 24 tambah 52 juga dikurang ya. 52 kurang 24 28 ya adik-adik, positif karena lebih besar 52 ngikut tanda yang 52. Jadi hasilnya adalah 28. 21 dengan 28 lebih besar negatif 28, jadi tandanya negatif. 28 kurang 21 7. Oke, kemudian 7 1/7-nya kita kali ke dalam, jadi hasilnya adalah min 14 per 7. 1/7 kali 21 21 per 7, 28 per 7 dan min 7 per 7, sehingga hasil akhirnya adalah min 14 per 7 min 2, 21 bagi 7 3, 28 bagi 7 4 ya adik-adik. Min 7 bagi 7 min 1. Jadi hasilnya adalah min 2 3 4 min 1. Min 2 3 4 min 1 hasilnya E. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang berikutnya, yaitu tentukan determinan dari matriks berikut. Ini matrik 3 kali 3. Caranya adik-adik tulis dulu matriknya di sini ya. 2 3 min 1. Kemudian di sini 4 min 2 5. Kemudian 5 1 0. Oke. Kemudian adik-adik tambah 2 kolom lagi ya. Kolom pertama dan kedua ini ditambah ke sebelah sini, jadi 2 3 4 min 2 5 1 ditambah. Oke, sehingga determinan dari matrik A itu adalah, oke, hasil kali diagonal yang ini ya. Oke, kita kalikan, nanti dikurang dengan hasil kali yang diagonal ini ya, lawannya ya. Oke,
Oke adik-adik, kita kalikan 2 kali negatif 2 dikali 0. Ini negatif 2 ya adik-adik, kali 0 ditambah 3 kali 5 kali 5, yang ini adik-adik 355 ditambah min 1 kali 4 kali 1 ditambah ini sudah kita kurangkan dengan hasil kali yang lawannya, min 1 min 25 ditambah 251 ditambah 340. Oke, ini adik-adik ya, ini kita selesaikan ya. 2 kali min 2 kali 0 0 ya, setiap bilangan kali 0 0 ditambah 3 kali 5 kali 5, hasilnya adalah 75. Min 1 kali 4 1, hasilnya min 4 dikurang kurang yang ini adik-adik, min 1 min 25, hasilnya plus 10 karena min kali min plus, tambah 2 kali 5 kali 5 2 kali 5 kali 1, hasilnya 10. 3 kali 4 kali 0, hasilnya 0. Sehingga determinannya 75 kurang 4, 71 dikurang ya 10 10 0 20 ya, jadi 71 kurang 20, hasilnya adalah 51. Jadi determinan dari matriks ini adalah 51. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PAS penilaian akhir semester ganjil untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 11 SMA. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel